Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hermanto Spiring dengan NIM 20135211062. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gerak 1 dan 2 dimensi. Baik teman-teman, pada layar dapat kita lihat pengertian gerak dari 1 dimensi. Gerak 1 dimensi adalah gerak suatu objek yang terjadi di sepanjang garis lurus. Gerak 1 dimensi terdiri dari 2 titik, yaitu titik awal dan titik akhir. Di antara titik awal dan titik akhir, kita dapat menemukan jarak serta waktu tempuh yang dibutuhkan. Gerakan 1 dimensi ini sangat mudah kita temui di kehidupan kita sehari-hari, contohnya seperti mobil yang bergerak pada jalan raya yang datar dan lurus. Kemudian ada contoh soal kemudian di dalam gerakan 1 dimensi kita akan mempelajari ada beberapa. Yang pertama, jarak dan perpindahan suatu benda. Adapun contoh soalnya dapat kita lihat di gambar. Mobil melaju dari barat ke arah timur dengan kecepatan 80 km per jam. Mobil bergerak sejauh 80 km ke arah timur, kemudian berbalik arah sejauh 30 km ke arah barat. Hitunglah jarak dan perpindahan waktu yang ditempuh. Kita langsung jawab. Untuk menghitung jaraknya, kita cukup untuk menjumlahkan gerak pertama dan kedua, yaitu 30 km dan 80 km. Jadi total jarak yang ditempuh adalah 110 km. Kemudian untuk perpindahannya, kita mengurang jarak yang ditempuh pertama dengan jarak yang kedua, yaitu 80 kurang 30, jadi perpindahannya 50 km. Yang kedua yang akan kita pelajari di dalam gerak 1 dimensi adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan kecepatan ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama kelajuan rata-rata, yang kedua kecepatan rata-rata, dan kecepatan sesaat. Kemudian yang ketiga ada percepatan, yaitu percepatan sesaat. Yang keempat ada GLB atau gerak lurus beraturan. GLB dapat dihitung dengan rumus X kurang FT, di mana X adalah waktu jarak tempuh dalam satuan meter, F adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, dan T adalah waktu tempuh dalam satuan sekon. Kemudian yang kedua adalah gerak 2 dimensi. Secara umum gerak 2 dimensi adalah gerak dengan besaran yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X dan Y. Gerakan 2 dimensi lebih kompleks dibandingkan gerak 1 dimensi. Untuk menyederhanakan tingkat kompleksitasnya, maka perlu diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Kemudian besaran di sumbu X dan Y dinyatakan oleh satuan vektor masing-masing sumbu. Vektor satuan sumbu X dilambangkan dengan huruf I, dan vektor satuan sumbu Y dilambangkan dengan huruf Y. Di dalam gerak 2 dimensi ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, besaran gerak. Besaran gerak ini adalah gerak dari 2 dimensi dapat dimodelkan dengan sebuah gerak partikel yang bergerak pada suatu bidang. Gerak di masing-masing arah tidak saling mempengaruhi. Arah gerak pada sumbu X tidak mempengaruhi arah gerak dari sumbu Y dan Z. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada gerakan parabola. Gerakan parabola adalah perpaduan gerakan lurus dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan. Sesuai namanya, lintasan gerak ini berupa pola parabola. Yang ketiga ada gerakan relatif. Gerakan relatif adalah gerakan yang bersifat gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Contoh gerak relatif ini adalah ketika kita menaiki mobil dengan kecepatan 50 km per jam, maka otomatis tiang listrik yang ada di tepi jalan akan mengalami gerak relatif sebesar 50 km per jam terhadap titik acuannya. Titik acuan yang dimaksud di sini adalah kita menaiki mobil. Sekian teman-teman yang dapat saya presentasikan mengenai gerak 1 dan 2 dimensi. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.